Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu dan anugerahmu senantiasa menyertai hidup kami. Dan Engkau Allah yang setia, yang akan menjaga kami untuk selalu berada di jalan yang benar. Tetapi kami percaya juga, kami sebagai anak-anak-Mu punya tanggung jawab untuk hidup menyenangkan Engkau dan berwaspada dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Dan untuk itu Tuhan, bagian kami adalah terus-menerus belajar akan kebenaran firman-Mu. Melalui firman yang Engkau izinkan sampai di tangan kami, bahkan melalui kehidupan anak-anak-Mu pada masa yang lalu, biarlah kami mendapatkan peringatan bagaimana seharusnya kami hidup di dalam Engkau. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, suluh bagi kaki kami. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami, supaya sekali lagi firman-Mu boleh menjadi peringatan bagi hidup kami untuk berkenan kepada-Mu yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Kristus Yesus kami serahkan diri, tenangkan hati dan pikiran kami, tolong hamba-Mu juga, supaya oleh bijaksana daripada-Mu, firman Tuhan boleh dibagikan menjadi berkat. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu bagai telur di ujung tanduk. Artinya betul-betul situasinya sangat kritikal, begitu ya. Tetapi entah kebetulan, entah karena ya pakai bahasa reform, tidak ada yang kebetulan. Hari ini saya baru sadar, ini Mother's Day gitu ya. Hari Ibu, jadi kelihatannya temanya cocok gitu ya. Terpujilah hadir di tengah-tengah kita banyak ibu-ibu yang bijaksana gitu ya. Dan biarlah bertambah bijaksananya oleh kebenaran firman. Mari kita bersama-sama membuka perjanjian lama 1 Samuel pasal 25. 1 Samuel pasal 25 saya akan terlebih dahulu membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama, dan Daud berkemas-kemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, yang mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada perguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ya, seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu-bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang kepada orang-orang itu. Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, dan selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun kedom gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu. Dan tidak ada suatu pun yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan-Mu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini dan kepada anak-Mu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan mereka, kemudian mereka menanti.
Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang. Dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu masing-masing menyandang pedang, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Oke, sementara sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, Alkitab kita ini sebetulnya 3/4 bagian itu lebih bersifat cerita. Walaupun ada cerita yang bersifat perumpamaan, rekayasa hanya untuk menyampaikan makna pengajaran, tetapi ada cerita yang diangkat dari kejadian-kejadian faktual, tetapi ketika dicatat maksudnya untuk memberikan pada kita pengajaran. Cuman sayangnya kalau berbicara tentang hal ini, banyak pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta-pendeta sudah barang tentu juga, ketika kemudian menafsir dan membaca Alkitab, itu menganggap semua Alkitab ini cuma poin-poin pengajaran toh. Lupa bahwa sebetulnya di dalam cerita memang ada pengajaran, tetapi harus juga dipahami cara menafsirnya sebagai sebuah cerita. Sehingga seringkali tanpa disadari ketika kita membaca Alkitab, kita bisa kehilangan perasaan-perasaannya atau situasi-situasi yang sesungguhnya terjadi. Nah, saya sekarang hari ini khususnya akan mencoba sesuai dengan tema kita, telur di ujung tanduk. Itu kan suasananya bahaya gitu kan kira-kira. Nah, saya mencoba dan membawa suasana bahaya itu untuk kita rasakan. Sebab kita bisa memahami kalau kita pada situasi seperti itu, belum tentu keputusan kita lebih baik daripada yang ada di sana. Ayat ini dibuka tadi, kalau kita perhatikan. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Daud berkemas-kemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ini kalau saya gambarkan seperti film, itu langsung adegannya menegangkan. Samuel mati. Siapa itu Samuel? Samuel itu secara sosok manusia, adalah orang yang paling berjasa pada zaman itu. Sebab 2 raja pertama daripada kerajaan Israel diurapi oleh Samuel. Yang satu Saul dan yang kedua adalah Daud. Nah, kita tahu persis Saul ini kemudian jadi raja yang sangat jahat. Daud itu kan masih menantunya, pun mau dibunuh. Ya kan? Nah, Samuel ini mati. Artinya apa? Orang yang paling ditakuti oleh Saul. Karena Saul ini jadi raja kan kalau pakai bahasa manusia gara-gara Samuel. Kalau nggak ada Samuel, Saul nggak bisa jadi raja. Orang yang paling ditakuti oleh Saul sudah mati. Seluruh rakyat sedih. Tapi Daudnya ketakutan. Maka dikatakan kabur. Jadi ada 2 kelompok. Yang kelompok satu seluruh rakyat Israel sedih. Tapi Daudnya ketakutan. Karena bagi Pak Daud apa? Yaitu tadi. Nah, orang yang paling ditakuti oleh Saul sudah mati. Siapa yang akan menjaga aku? Sedangkan ada Saul aja aku harus jadi buronan. Sedangkan masih ada Samuel aja aku sudah jadi buronan. Apalagi
Samuel sekarang sudah tidak ada. Itu sebabnya Daud ngungsi, melarikan diri. Nah ini suasananya setegang itu. Oke. Lalu adegannya mulai masuk. Jadi di sini sebetulnya dari adegan pertama sudah muncul, tidak bisa dipungkirin Daud ini salah satu pemeran dalam cerita ini. Lalu muncul pemeran yang kedua. Siapa? Orang kaya, namanya Nabal. Dikontraskan memang. Nabalnya soal ganteng atau enggak saya enggak ngerti. Tetapi yang jelas karakternya kasar. Bebal dikatakan begitu ya. Namanya Nabal, orangnya bebal. Tapi kenyataannya kaya raya. Kalau enggak pinter enggak mungkin orang jadi kaya raya. Terlepas karakternya kurang baik, pasti pinter. Karakter boleh jelek. Karakter boleh kasar, tetapi dalam hal berbisnis dia pinter. Buktinya jadi orang yang sangat kaya. Lalu dikontraskan. Ada pemeran lagi, Abigail. Cantik dan bijak. Cuman stop sampai di sana. Bijaknya seperti apa, kita belum tahu. Muncul lagi tokoh yang lain. Siapa? Daud yang kabur. Ternyata dia ketika kabur ada di dekat tempat Nabal. Daud dari sisi ini agak pinter. Ya memang tahu lah ya kita Daud pinter. Mestinya dia sudah dengar kabar bahwa Nabal ini walaupun kaya tapi pelit gitu ya. Orangnya kasar. Maka dia ketika meminta langsung untuk dia dan pengikut-pengikutnya yang dikejar-kejar oleh Saul itu pada hari yang tepat. Pada hari raya. Pada hari pengguntingan bulu domba. Ketika Nabal merasa tahun ini cuannya besar. Waktu yang tepat untuk minta pertolongan. Dan kita tahu persis bukan? Dikasih enggak sama Nabal? Tidak. Tidak dikasih oleh Nabal. Ketika Daud menyodorkan alasan-alasannya, dia ngomong apa? Kamu tanya deh sama gembala-gembalamu. Ketika aku dengan orang-orangku dekat dengan orang-orangmu yang sedang menggembalakan kambing domba, ada enggak seekor pun yang kami ambil? Bukankah keberadaan kami ini justru membuat gembala-gembalamu ini aman dalam menggembalakan kambing domba? Sekarang aku dengan pengikut-pengikutku yang kabur, yang jadi buronan ini, tolong dong dikasih langsung. Alasan Daud ini benar atau enggak? Benar enggak? Bagi saya lebay. Kenapa? Nah kalau dia dengan rombongannya, maksudnya Daud, mentang-mentang rombongannya kuat, ada pedang, ada senjata, lalu ngambil kambing dombanya, ini namanya perampok. Memang bukan haknya Daud kan untuk ngambil, jadi gak usah dibangga-banggain. Anak saya waktu kecil pernah satu kali begini, Pak, aku minta duit dong, kenapa? Matematikaku dapat 6, biasanya 5, sekarang dapat 6 minta hadiah. Saya ngomongnya gini, baru dapat 6, udah minta hadiah. Enggak, kalau dapat 5 papa justru marah sama kamu. Tapi kalau dapat 6, papa belum puas. Karena papa tahu sebetulnya kamu bisa lebih dapat nilai lebih tinggi daripada itu. Nah kalau dapat nilai 12 mungkin bolehlah minta hadiah. Nah sebetulnya kehadiran Daud waktu itu dengan orang-orangnya yang tidak ngambil, tidak mencuri kasarnya gitu. Domba-dombanya Nabal itu memang sudah sepantasnya. Kalau ngambil salah. Jadi kalau sepantasnya tidak usah minta dibesar-besarkan seolah-olah aku berhak mendapat. Tidak usah. Dan sebetulnya kalau terlepas daripada tadi Nabal ini dikatakan memang orangnya bebal, kelihatannya memang pelit, kasar lagi. Saya sebetulnya dalam konteks cerita ini, kalau saya adalah Nabal, dan kalau saya adalah orang yang tadinya murah hati pun, untuk kali ini saya tidak akan kasih Daud. Kenapa?
Kan Nabal tadi ngomong, siapa yang tidak kenal Daud sih? Tapi jangan lupa Daud ini adalah orang buronan. Daftar pertama orang yang mau dicekal oleh Saul. Aku ini Nabal bertanggung jawab atas semua karyawan-karyawanku yang bekerja di bawah aku. Bahaya sekali melindungi dalam tanda kutip atau memberi makan orang-orang yang dikejar oleh raja. Dan saya percaya alasannya daripada Nabal ini ada dasarnya. Kenapa saya katakan demikian? Saya akan mundur kepada 1 Samuel pasal 21. 1 Samuel pasal 21, waktu Daud masih sendirian. Baru saja lari meninggalkan istana dan waktu itu dia kolusi sama Jonathan anak Saul. Aku tanya papaku nih, kalau papaku ternyata betul-betul marah mau membunuh kamu, aku kasih kode kamu cepat-cepat kabur. Jadi waktu itu Daud kaburnya sendirian. Kita lihat 1 Samuel pasal 21 ayat 1 dan 2. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Jadi Daud kabur memang bukan hurufiah satu orang tok, tapi pasti dengan beberapa pengikut tok, sedikit tok. Dia pergi ke Nob. Kenapa dia pergi ke Nob? Nob ini adalah desa imam-imam. Penduduk Nob itu semua imam-imam. Bagi Daud inilah tempat yang paling aman untuk kabur dari Saul. Sendirian. Kalaupun didampingin 2-3 orang. Ya. Apa yang terjadi ketika Saul tahu Daud pernah kabur sampai di Nob? Kita baca 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ayat 17 saya baca sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu yang membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Ini terjadi di Nob. Kampung pendeta, ngomong gampangnya gitu ya. Bahkan ketika pendeta-pendeta ini tahu Raja Saul ini ngamuk, mereka sengaja memakai baju efod. Baju resmi yang dipakai oleh imam-imam di dalam upacara keagamaan. Dengan harapan melihat baju itu, Saul agak reda marahnya karena takut akan Tuhan, kira-kira begitu ya. Dan Saul memang pintar. Pertama-tama ketika dia meminta tentaranya, orang-orang Israel untuk membunuh, tentaranya bahkan saking takutnya berani melawan perintah raja. Mosok sih suruh bunuh rohaniwan-rohaniwan? Tidak berani.
Tapi Saul sudah mempersiapkan, kalau tentaranya tidak berani membunuh. Dia membawa Doeg, keturunan Edom. Orang dalam tanda kutip musuh orang Israel. Dia yang diperintahkan dan dikatakan 70 imam. Bahkan seluruh desa itu semua ditumpas habis sama Saul. Cerita ini pasti sudah sampai di telinganya Nabal. Maaf kata, kalau kalian yang jadi Nabal, hari ini Daud datang dengan membawa 400 orang lebih, minta rangsum, minta perlindungan, dikasih enggak? Terlepas Nabal ini dikatakan karakternya bebal, dalam hal ini benar enggak dia menolak permintaan Daud? Saya kira benar. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada diri Daud? Dia marah. Dia tadi dikatakan apa? Memerintahkan semua pengikutnya 400 orang membawa pedang. Dia sendiri pun juga membawa pedang. Dan Daud ini berkata kalimat seperti ini. Saya kembali kepada 1 Samuel pasal 25. Ayat yang ke-22 saja. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ini kemarahan Daud sampai ketika mau membunuh seluruh laki-laki yang ada di bawah, yang ada di dalam rumah Nabal, berarti termasuk karyawan-karyawannya, dia pakai nama Allah. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Artinya apa? Daud seolah-olah mengatakan tindakanku ini benar. Justru kalau aku tidak melakukan itu, Allah akan menghukum aku. Ngeri ya. Seorang Daud bisa seperti itu. Kenapa kira-kira Daud sampai marah seperti ini? Bagi saya minimal ada 2 alasan besar. Pertama, memang dia lagi frustrasi. Ketakutan banget. Ya, itu pertama. Karena dia harus kabur. Yang kedua, dia merasa orang yang sangat berjasa. Kalau enggak ada aku yang mengalahkan Goliat waktu itu, kerajaan Israel itu masih dijajah oleh Filistin. Yang sebetulnya membuat tentara Filistin itu sejak zaman Goliat tidak pernah lagi bisa mengalahkan Israel. Itu bukan Saul tapi aku. Aku orang yang lebih berjasa daripada Saul. Masih ingat di dalam peperangan-peperangan kan orang-orang Israel waktu itu berteriaknya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi Daud merasa dia orang paling berjasa di seluruh Israel. Dan kurang ajar banget ini Nabal. Tidak menghargai sama sekali jasaku, bahkan mengatakan siapa itu Daud anak Isai. Seorang buronan. Ini paling tidak 2 alasan ini. Yang menyebabkan Daud ini marah. Bahkan pakai nama Tuhan mau menumpas habis seluruh orang yang ada di dalam rumah Nabal. Di dalam situasi yang sangat kritis. Itu sebabnya diberi tema bagai telur di ujung tanduk. Siapa ini telur yang di ujung tanduk? Nabal atau Daud? Bagi saya dua-dua. Besok pagi, Nabal dengan seluruh laki-laki di seluruh keluarganya akan mati semua. Dan itu di ujung tanduk, betul-betul situasinya berbahaya. Tetapi yang lebih berbahaya dan betul-betul telur yang di ujung tanduk itu adalah Daud. Seorang yang dipilih oleh raja Tuhan untuk menjadi raja. Sebelum menjadi raja, bakal jatuh di dalam dosa yang begitu jahat. Sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya Saul baru jahat setelah jadi raja. Kalau ini betul-betul terjadi,
Daud belum jadi raja sudah jahat banget. Apalagi nanti kalau jadi raja. Logikanya kan begitu. Nah ini saya bukan ngasih tahu nanti di dalam 2024 waktu pilih presiden hati-hati dikit. Bukan itu maksud saya ya, ngertilah ya yang saya maksud. Ini kalau kita mau aplikasi dan politik. Tetapi Daud ini sekarang dalam seperti telur yang tidak hati-hati sedikit bakal terjatuh dan pecah. Di dalam situasi seperti inilah yang namanya cerita. Selalu pada situasi yang paling menegangkan muncul tokoh utama. Jadi dalam cerita tadi memang ada banyak pemeran-pemeran. Ada pemeran yang sudah meninggal, Samuel yang mati. Ada Saul yang secara pasif dulu mengejar-ngejar Daud dan sekarang walaupun belum mengejar sudah menjadi ancaman bagi Daud. Lalu ada Nabal, lalu ada Daud dan satu lagi Abigail. Dalam situasi yang paling kritikal ketika Abigail muncul, secara naluri, secara common sense kita tahu inilah tokoh utamanya. Ya. Pada hari ibu muncullah Abigail, kira-kira gitu ya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Abigail. 1 Samuel pasal 25. Saya akan baca mulai ayat 23 sampai 35. Jadi ceritanya begini, Abigail dikasih tahu oleh bujang-bujangnya bahwa Daud ini ngamuk, membawa pasukannya 400 orang berpedang bersama-sama dengan Daud sedang menuju ke rumahnya Abigail mau membunuh semua laki-laki. Abigail dikasih tahu itu. Maka cepat-cepat Abigail menyiapkan makanan ini itu macam-macam lalu cepat-cepat turun nemui Daud di tengah jalan. Ceritanya kira-kira begitu. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika Abigail ketemu dengan Daud. Ayat 23 demikian bunyinya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan Babal orangnya. Tetapi hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengiringi Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang tegak. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail.
Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku daripada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu, terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demikian Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidupnya pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Dalam situasi yang sangat kritis, Daud sudah emosi, frustrasi, merasa paling berjasa, tapi dilecehin. Seolah-olah begitu ya. Dia membawa seluruh tentaranya yang mengikut dia dan dia sendiri menuju ke rumah Nabal, mau membunuh. Bahkan pakai nama Tuhan tadi. Demi Allah yang hidup. Ya kan? Muncullah Abigail. Situasinya berbahaya. Menghadapi orang yang lagi kerasukan setan dalam tanda kutip, begitu ya. Dia tampil. Bijaksananya Abigail di mana? Saya sebutkan beberapa hal langsung. Pertama, dia pasang tameng. Maaf, yang salah bukan suamiku, tapi yang salah aku. Waktu utusanmu minta langsung datang kepada kami, aku tidak tahu. Jadi jangan marah, jangan salahi orang lain, yang salah aku kok. Nah, perlu saya ceritakan dulu, mundur dikit. Waktu Abigail tahu ini situasinya kritis, dia memang cepat-cepat suruh orang-orangnya nyiapin makanan, jalan dulu. Aku nyusul. Maaf kata, bagi saya logikanya, kenapa Abigail nyusul? Ya minimal dia pupuran dulu dong, supaya agak cantik gitu loh ya. Bukan berarti dia mau memakai kecantikannya menjebak, bukan. Tetapi tidak bisa dipungkirin. Ya, ini caranya Abigail. Ampuni aku yang salah. Tetapi bukan cuma itu toh. Kesannya tadi dia mengatakan jangan aku yang salah, bukan suamiku. Suamiku itu namanya Nabal, orangnya bebal, karakternya tidak benar, orang dursila. Kelihatannya dia jelek-jelekan suaminya. Tapi sebetulnya dia bukan menjelekkan suaminya. Kalau dia jengkel sampai sama Daud aja jelek-jelekan suaminya, mestikannya bersyukur kan kalau suaminya mati. Dia tuh sebetulnya kesannya jelek-jelekan suaminya, padahal sedang nyindir Daud. Daud, kalau gara-gara suamiku kamu melakukan itu, apa bedanya kamu sama suamiku? Padahal kamu orang yang diurapi oleh Tuhan, calon raja. Itu hal yang kedua. Kelihatannya nyindir. Jadi kelihatannya jelekin suaminya padahal sedang nyindir. Kamu kalau melakukan dengan suamiku menolak pemberian, dan sebetulnya saya setuju. Bahwa saya percaya Abigail pun di satu sisi pasti setuju dengan sikap suaminya dong. Bahaya sekali nolong buronan. Wong imam aja satu kampung dibunuh. Apalagi cuma Nabal. Tetapi ya sudahlah, kondisi sekarang kritikal. Jadi dia ketika mengatakan itu, sebetulnya dia mau mengatakan, Daud ingat loh. Masa kamu juga mau bertindak lebih jelek daripada suamiku. Suamiku menolak masih ada alasan. Kamu ditolak ngamuk. Apa alasannya? Dan yang ketiga, ingat, dia mengingatkan Daud. Kamu ini sedang dipakai oleh Tuhan menjalankan misi Tuhan. Kamu tuh punya karier yang sangat panjang. Semua orang Israel tahu kamu bakal jadi seorang raja. Jangan nodai dengan kejahatan-kejahatan yang nanti jadi aib pada waktu kamu jadi raja. Itu hal yang keempat yang ketiga yang dikatakan oleh Abigail kepada Daud. Yang paling luar biasa bagi saya, dia mengatakan demikian, kamu itu
kalau sampai sekarang bisa aman, dilindungi oleh Tuhan. Kamu ketakutan karena Samuel mati? Kamu merasa yang bisa melindungi dan menjaga kamu adalah Samuel? Keliru. Yang melindungi engkau bukan Samuel yang sudah mati. Tidak usah ketakutan kamu sampai kayak begini. Yang melindungi engkau sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan melindungi engkau, menjaga engkau dan menaruh engkau di tengah-tengah dunia orang hidup. Dikatakan begitu kan? Yang keempat, yang kelima. Abigail mengatakan apa? Dia sengaja singgung, Tuhan ini ibarat nolong kamu gampang, cuman pakai ketapel. Berdua kali loh dipakai istilah umban dan salang umban. Itu senjata yang dipakai oleh siapa? Yang dipakai oleh Daud mengalahkan Goliat. Kenapa dia sengaja menyebutkan umban atau ketapel? Sebetulnya sekali lagi ini caranya Abigail menyindir Daud. Daud lu nggak malu. Lawan Goliat cuman pakai ketapel. Lawan suamiku yang cuman pedagang, bawa 400 orang dengan pedang dan engkau sendiri juga membawa pedang. Nggak malu loh. Oh, kalau saya jadi Daud malah tambah ngamuk sih terus terang. Disindir begitu rupa, ya kan? Tetapi inilah positifnya Daud kali ini. Dengan teguran-teguran yang tajam walaupun tidak to the point, tetapi pakai sindiran-sindiran, Daud ini sadar. Ini memang dia salah. Jadi di dalam situasi yang sangat kritikal, Abigail muncul menjadi tokoh utama, itu menyelamatkan dua orang sekaligus. Nabal. Bahkan bukan cuma dua orang, Nabal dengan seluruh laki-laki yang ada di rumahnya, plus juga menyelamatkan Daud. Itu yang dilakukan oleh Nabal. Berbahagialah keluarga jikalau di tengah-tengah keluarga ini muncul seorang ibu yang bijaksana seperti Abigail. Benar, luar biasa sekali. Maka itu tadi kemudian disebutkan Daud mengakui, oh ya benar aku salah. Kenapa aku tidak berlindung kepada Tuhan? Kenapa aku mau mencari keadilan menurut keadilanku sendiri yang sebetulnya sangat tidak adil. Sah-sah saja kok. Walaupun misalnya Daud tidak buron, bukan buronan, Nabal tidak ngasih Daud pun juga sah. Berhak, itu milikku kok. Maka kan Nabal mengatakan, masakan aku harus ngambil porsi yang harus aku bagi-bagikan kepada karyawan-karyawanku untuk diberikan kepadamu. Tidak bisa dong, dalam sistem perusahaanku ada sistem bagi saham ya kepada anak buah. Bukan kepada orang yang tidak dikenal, apalagi orang ini buronan. Masuk akal sekali yang dikatakan Nabal sebetulnya. Tidak perlu Daud marah. Tapi kenapa Daud marah? Frustrasi, merasa paling berjasa. Dan tentu dalam hal ini dia sedang dalam kondisi yang tidak hati-hati. Kalau bukan Tuhan menjaga, kalau bukan Tuhan yang melindungi Daud melalui seorang Abigail, dia betul-betul menjadi raja yang belum jadi raja sudah sangat jahat. Kalau tidak ada Abigail, setiap kali berbicara tentang Gunung Karmel, kita akan teringat pada peristiwa banjir darah. Tapi hari ini puji syukur, setiap kali kita menyebut Bukit Karmel, yang kita ingat apa? Peristiwa Elia, berdoa melawan 450 nabi. Coba tidak ada Abigail. Gunung Karmel, adik-adik, ini kalau bicara soal sekolah minggu, apa yang terjadi? Jawaban murid-murid apa? Daud membunuh laki-laki yang ada di dalam rumahnya, Nabal semuanya, laki-laki besar kecil, anak kecil, semua dibunuh oleh Daud termasuk bayi laki-laki. Apa bedanya sama Herodes? Situasi yang sangat berbahaya diselamatkan oleh Abigail. Saya akan melanjutkan.
Mari kita sekarang baca ayat yang ke-30, 1 Samuel pasal 25, ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja. Nabal yang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ternyata setelah berhasil menyelamatkan keluarganya, Abigail pulang, dia suaminya lagi pesta sama karyawan-karyawannya. Ya cuan besar sih ya, pesta normal. Mabuk. Besoknya setelah seger dikasih tahu. Lalu dikatakan, ini kalau pakai bahasa sekarang kelihatannya Nabal kena serangan jantung. Stroke 10 hari lalu meninggal. Kenapa Nabal kena serangan jantung? Logikanya dia kaget sekali. Kagetnya pasti bukan masalah cilaka. Hartaku diberikan kepada Abigail. Tetapi saya lebih melihat begini secara logika. Aduh cilaka. Ini nanti pasti didengar oleh Saul. Apa yang akan terjadi? Akhirnya sama saja. Walaupun akhirnya Nabal mati, tetapi kita harus mundur. Waktu ke Abigail melakukan tindakan penyelamatan, dia tidak pernah tahu dan tidak pernah menduga bahwa Nabal besoknya bakal mati. Setuju? Maka bagi Abigail begini, sekarang ada 2 bahaya memang. Kalau nolong Daud, nanti Saul akan datang. Tetapi itu urusan yang lebih jauh. Yang di depan mata yang harus cepat-cepat dia lakukan adalah apa? Sekarang Daud dengan 400 orang bawa pedang sedang menuju rumahnya. Ini juga bahaya. Oh kita selesaikan dulu apa yang di depan. Soal nanti akibatnya bagaimana itu mikir belakangan. Nah kadang-kadang kita terbalik. Kita tidak melakukan yang di depan karena udah ketakutan dengan yang terlalu masih jauh. Dalam situasi kritikal Abigail bertindak cepat. Soal nanti Saul bagaimana itu urusan belakang. Dan itu memang tidak diduga oleh Nabal. Nabal juga tidak pernah menyangka bahwa Daud akan melakukan kejahatan seperti itu. Abigail melakukan itu. Maka ketika Nabal ini kaget sampai kena serangan jantung karena dia ketakutan kepada sesuatu yang masih cukup jauh. Ini ketakutan daripada orang yang kurang beriman memang. Kenapa saya katakan demikian? Oke, memang secara logika bisa terjadi bahaya itu. Tapi itu kan masih jauh. Ada kemungkinan kan 1 bulan kemudian justru Saul yang kena serangan jantung. Masih banyak sesuatu yang tidak bisa diduga. Tetapi ya inilah orang yang kurang beriman. Dalam hal ini saya bukan bicara soal Nabal salahnya menolak Daud. Tetapi dia kurang beriman. Sehingga ketakutan dia begitu rupa. Kena serangan jantung. Dan walaupun pakai istilah dipukul Tuhan. Kita tidak usah mengatakan ini karena dosa Nabal. Tidaklah. Kita harus fair. Dalam hal Nabal menolak permintaan Daud, dia tidak berdosa. Dia bertindak menjaga keamanan seluruh karyawan dan seluruh isi keluarganya dari kejahatan yang potensi bisa terjadi dan dilakukan oleh Saul. Ya memang singkat cerita akhirnya setelah Nabal meninggal, Abigail diperistri oleh Daud. Wanita yang menyelamatkan Daud dari kejahatan yang sangat kejam itu adalah Abigail. Nah sekarang mari kita lihat secara manusia, ya kita mau saya meloncat ya sekarang ini kan soalnya kita lagi mau cerita. Kan juga ada wanita lain, kelihatannya juga cantik,
Kenal? Yang juga jadi istri Daud, siapa itu? Bathsheba. Kontras bukan? Bathsheba cantik, tapi menyebabkan Daud jatuh dalam dosa. Abigail cantik, tetapi menyelamatkan Daud dari dosa yang sangat besar. Yang pantas menjadi, yang anaknya meneruskan kerajaan tahta Daud siapa? Anaknya siapa? Anaknya Bathsheba atau anaknya Abigail? Kalau kita jadi Tuhan anaknya Abigail ya. Tapi kenyataannya yang jadi meneruskan tahtanya Daud siapa? Anak siapa? Anak Bathsheba. Apa sebab? Tidak bisa tidak didikan daripada Abigail kepada anak-anak. Mari kita loncat kepada 2 Samuel sekarang, pasal yang ketiga. Setelah Saul mati, Daud sudah menjadi raja. Tetapi waktu itu pengikut-pengikut Saul yang setia masih mengangkat anak daripada Saul menjadi raja. Jadi Daud cuma menjadi raja di sebagian suku Israel, dia ada di Hebron. 2 Samuel pasal 3. Saya baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yisrael. Ahinoam ini memang menjadi istri Daud sebelum Abigail. Ya. Jadi istri Daud sebetulnya pertama Milka, anaknya Raja Saul. Tapi kemudian karena dia buron, Milka sama bapaknya diberikan ke orang lain. Ya. Lalu istri yang kedua setelah Milka baru Ahinoam ini. Setelah Ahinoam barulah Abigail. Kita baca lagi. Anak yang kedua ialah Kiliab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talma Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaka dan Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Jadi Daud ini sudah punya banyak anak. Yang paling besar Amnon, yang kedua Kiliab anak Abigail, yang ketiga Absalom, lalu kemudian Adonia. 4 orang yang saya sebut ini sebetulnya yang paling berhak di antara orang, salah satu dari 4 inilah yang menjadi raja. Bahkan masih ada lagi Sefaka dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba maaf kata muncullah Salomo. Anak yang sebetulnya anak laki-laki dari urutan yang kesekian. Amnon memang mati karena dibunuh oleh Absalom. Lalu Absalom sendiri sebetulnya juga mati karena dia kudeta. Setelah kisah tadi, 1 Samuel pasal 25, tidak pernah muncul lagi menceritakan tentang kisah Abigail. Walaupun sebetulnya kalau dia ambisi, dia saya kira anaknya bakal jadi raja. Tinggal ngomong gini kok, kalau enggak ada aku kamu tuh dulu jatuh dalam dosa. Daud, anakku dong yang jadi raja. Kalau Abigail ngomong begitu, kira-kira Daud mengikuti tidak? Pasti mengikuti. Sebaliknya saya kontraskan ya. Dalam kondisi Daud marah, emosional, frustrasi. Abigail berani berkata dengan begitu bijak. Bathsheba, ketika dipanggil oleh Daud, diajak berhubungan. Kalau Bathsheba berani ngomong kalimat mirip-mirip seperti Daud. Ya baginda raja yang takut akan Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan menjadi raja saat ini. Jauhkanlah kiranya perbuatan jahat untuk berhubungan dengan hamba. Karena hamba seorang istri daripada seorang laki-laki yang juga adalah
prajuritmu. Saya percaya Daud tidak akan melakukan hubungan selingkuh dengan Batseba. Betul atau betul? Tapi kalimat itu tidak muncul dalam bibir mulut Batseba. Maaf kata ya, saya bukan bicara kalian-kalian di sini Batseba, saya mengatakan kalian-kalian di sini Abigail loh. Jadi nggak usah tersinggung. Dan kalau kita teruskan cerita terakhir sebelum Daud mati, ketika Adonia sudah diusung, sudah digadang-gadang oleh seluruh rakyat Israel untuk menggantikan papahnya, tiba-tiba muncul siapa? Muncul Batseba. Minta anaknya yang langsung dijadikan raja. Alkitab diam tentang Kiliab. Alkitab diam tentang Abigail. Saya percaya, dugaan saya Abigail itu ngomong sama anaknya. Jadi anak raja itu duri dalam daging. Telur di ujung tanduk. Salah dikit, ada saudaramu yang iri, gampang banjir darah. Udah dah, kita tidak usah serakah. Syukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka Adonia, Amnon yang paling besar. Lalu Absalom. 3 anak laki-laki daripada Daud semua mati di dalam pedang. Kiliab anak kedua. Tidak disebutkan artinya apa? Mati wajar. Tidak pernah muncul dalam cerita perebutan tahta bapaknya. Kenapa? Siapa dulu dong ibunya? Abigail. Seorang wanita yang bijaksana. Yang tepat pada waktunya menyelamatkan Daud. Yang menjadi ibu yang baik. Terus menerus di tengah-tengah keluarganya. Sehingga Kiliab lolos daripada pedang perebutan tahta yang ditinggalkan oleh Daud. Luar biasa. Nah saudara, inilah kisah tentang Abigail. Di dalam situasi yang sangat kritikal. 2 butir telur ada di ujung tanduk. Yang satu Nabal dengan seluruh laki-laki yang ada di keluarganya. Yang satu lagi Daud. 1 kali Abigail bertindak. 2 butir telur itu semua terselamatkan. Puji Tuhan. Seorang laki-laki yang peka atas peringatan-peringatan yang diberikan oleh istrinya di dalam kebenaran. Terpujilah wanita-wanita yang pada waktu yang tepat dengan kata-kata dan hikmat memberikan peringatan kepada suaminya dan kepada semua yang ada di sekitarnya yang boleh menjadi sahabat-sahabatnya yang sedang dalam kondisi-kondisi yang paling berbahaya. Itu peran daripada seorang Hawa yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah Taman Eden. Hawa boleh gagal menjadi penolong yang sepadan. Tetapi Alkitab mencatat ada seorang wanita yang boleh menjadi penolong yang sangat sepadan ketika dia menjadi istri Nabal, termasuk ketika dia mendampingi Daud. Tidak satu kali pun dicatat setelah dia menjadi istri raja melakukan sesuatu yang membuat Daud jatuh di dalam dosa. Bahkan dari cerita yang tadi saya katakan, Kiliab tidak muncul di dalam cerita-cerita sekitar istana. Membuktikan dia menjadi seorang ibu yang bijaksana. Kiliab mestinya setelah Amnon mati dia mengatakan, "Pak, Mah, kalau begitu setelah Koko meninggal, yang paling berhak jadi raja adalah aku dong, Mah." Mungkin Kiliab ngomong gitu loh. Dan bukan hal yang mudah. Seorang ibu mendidik anaknya untuk mengatakan, ya sekalipun kamu yang paling berhak. Tapi udahlah, itu urusan Tuhan. Yang penting kamu hidup baik. Itu sebabnya saudara, walaupun akhirnya Salomo yang menjadi meneruskan Daud sampai di dalam perjanjian baru. Matius dicatat, Daud melahirkan Salomo dari istri Uria. Nah, enak banget nih. Ratusan tahun kemudian masih dicatatnya Salomo ini anak daripada
Batseba istri Uria, bukan istri Daud. Yaitu yang saya katakan. Alangkah indahnya jikalau misalnya Kileab yang jadi raja akan dicatat oleh apa? Kileab menggantikan Daud menjadi raja. Ibunya Abigail yang pernah menyelamatkan Daud dari dosa yang besar. Tapi itu tidak terjadi. Akhirnya harus saya katakan, anugerah Tuhan seringkali diberikan bukan karena kita lebih baik. Daud tidak baik-baik amat kalau dia bisa jadi raja. Kalau tidak ada Abigail, belum jadi raja dia sudah jahat banget. Batseba, perempuan yang tadi kelihatannya juga sengaja ketika dipanggil oleh Daud, sebetulnya dia berhak memperingati, bisa memperingati, dan kalau dia memperingati mestinya tidak terjadi, dia tetap mau menyerahkan dirinya untuk berhubungan dengan Daud, dan bahkan ada kecenderungan cukup ambisi supaya anaknya yang menggantikan. Tapi terlepas daripada semuanya itu, di tengah-tengah situasi seperti ini, justru yang tidak baik yang seolah-olah mendapat berkat paling besar. Abigail yang kelihatannya untuk ukuran kita paling pantas malah enggak. Disitulah kasih karunia Tuhan. Maka hari ini kalau kita mendapatkan semua yang Tuhan berikan, mari kita berkata, itu bukan karena kebaikanku. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Daud pernah jatuh dalam situasi seperti ini. Kelewatan Nabal. Aku orang paling berjasa di Israel. Tapi aku cuma minta merangsum, dia tidak beri, dia pantas mati. Jangan sampai kita walaupun tidak jahat, tapi muncul perasaan seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan, selama ini aku sudah baik. Tuhan, selama ini aku sudah begini begitu, kenapa sekarang aku begini? Nah, apa bedanya kita dengan Daud? Minimal muncul juga pertanyaan seolah-olah merasa paling berhak. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dia mengasihi, dia memberikan anugerahnya berdasarkan kerelaan kehendaknya. Dan kita hanya wajib mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, hari ini khususnya ketika seluruh dunia menjadikan hari ini sebagai hari ibu. Kami semua mau bersyukur. Kami pernah semua mempunyai ibu dan ada yang masih mempunyai ibu. Dengan segala keterbatasan kekurangannya kami percaya ibu yang kau berikan kepada kami ada yang paling tepat untuk setiap kami. Kami mau bersyukur untuk kehadiran ibu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Tetapi kami lebih bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang menjaga kami sampai sekarang ini. Sekali lagi Tuhan, biarlah kisah yang sudah dipaparkan dan dibuka dan demikian detail menolong kami untuk kami terus berhati-hati dan berwaspada. Pada saat-saat yang tidak diduga, seringkali iblis memakai situasi yang terjadi untuk mencoba menjatuhkan kami semua. Tetapi kami percaya kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau seringkali mengutus orang-orang bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang kelihatannya sederhana, tetapi sebetulnya mengingatkan kami, bahkan mau membawa kami kembali ke jalan yang benar. Kami bersyukur untuk peristiwa yang kami selidiki, di mana engkau memakai Abigail dengan begitu tepat dan bijaksana, menyelamatkan semua yang ada di sekitarnya, baik keluarganya maupun Daud khususnya. Ya Tuhan, kami percaya kepada setiap kami pun Kau senantiasa akan mengutus dan melakukan banyak hal supaya kami terhindar daripada hal-hal yang jahat. Itu sebabnya berikanlah kepada kami kepekaan untuk melihat semua yang Kau kerjakan di sekitar kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, terpujilah nama-Mu yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kami, yang memberikan anugerah dengan berkorban diri di atas kayu salib.
Justru bahkan ketika kami masih anak durhaka, masih seterumu, dan masih orang-orang berdosa. Biarlah hari ini memakai segala sesuatu yang terbaik. Kami menyatakan syukur kami atas anugerah-Mu itu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.